Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap minuman beralkohol di negara Indonesia dan Sudan. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari pertama ada Ahmad Hamdani dengan NIM C03219001 dan ada saya sendiri Muhammad Fadlan Kamil C03219025 dan ada Mbak Siti Aminah dengan NIM C03219029 dan ada Mbak Oktavia Harum dengan NIM C93219100. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari minuman beralkohol dan atau minuman keras. Minuman keras atau minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang di dalamnya mengandung zat etanol. Sedangkan etanol merupakan zat yang dapat memberikan efek menghilangkan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya. Dapat dikatakan minuman beralkohol adalah minuman yang dapat menyebabkan kehilangan setengah kesadaran seseorang. Dalam Islam, minuman beralkohol disebut khamar. Khamar adalah perasan anggur atau kurma yang difermentasi. Dengan mengikuti perkembangan zaman, makna khamar diperluas menjadi segala sesuatu yang dapat memabukkan. Adapun jenis minuman beralkohol ada 10, yakni yang pertama ada bir. Kadar alkohol dalam bir 2% sampai 8%. Bir merupakan minuman keras yang paling sering diminum setelah air putih dan teh di negara yang melegalkan minuman keras. Kemudian yang kedua ada sake. Kadar alkohol 16%. Minuman ini berasal dari negara Sakura, Jepang. Kemudian ada soju. Kadar alkohol 20-40%. Minuman ini berasal dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Kemudian ada wine. Kadar alkohol 10-20%. Minuman ini sangat populer yang terbuat dari fermentasi anggur. Kemudian yang kelima ada vodka. Kadar alkohol 40% terbuat dari biji-bijian dan fermentasi kentang. Kemudian yang keenam ada tequila. Minuman ini kadar alkoholnya sama seperti vodka. Minuman ini terbuat dari tanaman agave Meksiko. Kemudian yang ketujuh ada whisky. Mempunyai kadar alkohol 40-50%. Minuman ini terbuat dari fermentasi biji-bijian. Kemudian ada rum. Memiliki kadar alkohol yang sama seperti whisky. Minuman ini terbuat dari fermentasi tebu atau molase. Kemudian ada absinthe. Memiliki kadar alkohol 40-90%. Minuman ini terbuat dari bermacam-macam daun dan tumbuhan. Kemudian ada Everclear. Memiliki kadar alkohol 60-95% yang terbuat dari biji-bijian. Larangan dalam hukum Islam. Hukum Islam melarang umat muslim untuk meminum minuman keras. Dalam Islam, minuman keras disebut dengan khamar. Dalam proses pelanggaran dalam Islam, khamar tidak dilarang secara langsung, akan tetapi secara bertahap. Proses pelarangan khamar tertera dalam Al-Quran sebanyak 4 kali berturut-turut. Ayat pertama yang diturunkan mengenai khamar adalah surat An-Nahl ayat ke-67. Ayat kedua yang diturunkan mengenai khamar adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ketiga yang diturunkan mengenai khamar adalah surat An-Nisa. Kemudian ayat yang keempat yang diturunkan mengenai khamar adalah surat Al-Maidah. Hukuman peminuman khamar adalah dalam Islam dapat dikenakan hukuman dera atau cambukan. Orang yang merdeka akan mendapatkan 40 kali cambukan, sedangkan orang budak mendapatkan 20 kali cambukan. Diperbolehkan untuk menambah hukuman 2 kali lipat. Jadi orang merdeka mendapat 80 kali cambukan dan budak mendapat 40 kali cambukan. Seseorang peminum khamar baru dapat dikatakan dikenai hukuman had bila memenuhi salah satu 2 bukti, yakni yang pertama adanya saksi 2 laki-laki bahwa ia telah meminum khamar. Kemudian yang kedua ada ikrar atau pengakuan diri sendiri. Jadi mengakui perbuatan sendiri, maka tidak dapat dikenakan hukuman had apabila belum memenuhi salah satu di antaranya. Selanjutnya adalah larangan dalam hukum positif. Hukum positif Indonesia tidak mengatur atau melarang mengenai perilaku minum minuman keras seperti halnya dalam hukum Islam. Hukum Islam secara tegas melarang umatnya agar tidak meminum minuman keras.
Dalam hukum positif tidak seperti itu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita kenal dengan KUHP, terdapat pasal yang bersangkutan dengan minuman keras. Pasal yang bersangkutan dengan minuman keras terdapat pada pasal 300, pasal 492 angka 1, pasal 536 dan 539. Tolak ukur dari pasal 300 yaitu keadaan yang sudah mabuk, wanita di bawah umur dan di bawah paksaan. Tolak ukur tersebutlah yang menyebabkan seseorang dapat dipidana akibat minuman keras. Selanjutnya adalah pencegahan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, minuman keras dapat dicegah dengan beberapa kaidah. Kaidah tersebut antara lain kaidah istislah, Sadd al-Zariyah, dan Tadarruj. Istilah adalah cara menentukan hukum syara berlandaskan masalih mursalah. Maslahah itu pada dasarnya tidak terdapat pada nas syara secara langsung. Yang pertama, kaidah Sadd al-Zariyah adalah menghalangi sesuatu jalan keburukan. Sadd al-Zariyah dalam prakteknya seperti melarang menjual minuman keras. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan sebagai satu cara bagi penutup jalan yang akan membawa kepada perbuatan yang haram, maka seorang muslim dilarang menjual anggur kepada orang yang sudah diketahui bahwa anggur itu akan dibuat khamar olehnya. Yang kedua, kaidah tadarruj fi at-tasyri' adalah kaidah yang bertahap-tahap. Yang ketiga, Ibnu Abidin berpendapat bahwa kaidah tadarruj adalah kaidah yang melengkapi hukum Islam atau syariah dari zaman ke zaman dan wilayah, karena setiap tempat atau wilayah pasti berbeda kebiasaan, kondisi suatu masyarakatnya. Apabila hukum langsung ditetapkan seperti generasi dahulu, kemungkinan akan mengakibatkan munculnya mudarat atau permasalahan yang baru. Legalitas minuman beralkohol di Indonesia. Minuman beralkohol atau minuman keras dalam keberadaannya di Indonesia adalah legal. Jadi boleh-boleh saja apabila minuman keras tersebut berada di Indonesia dan tidak dilarang. Namun, minuman keras atau minuman beralkohol ada dalam pengawasan peredarannya. Minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan diatur dalam Perpres nomor 74 tahun 2013 yang merupakan peraturan dikeluarkan sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Agung yang berkenaan dengan uji material terhadap keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengadilan minuman beralkohol terhadap Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Maksud dari dalam pengawasan yaitu pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualannya, baik hasil produksi dalam negeri dan luar negeri. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Sedangkan peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, subdistributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 dan Perpres nomor 74 tahun 2013. Dalam penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat hanya diperjualkan di beberapa tempat, seperti hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang sudah ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang diatur dalam pasal 14 angka 1. Sedangkan penjualan minuman beralkohol sendiri yang dijual secara eceran hanya dapat dijual di toko Beas-Bea atau TBB dan tempat tertentu lainnya yang sudah ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk daerah ibu kota Jakarta yang diatur dalam pasal 14 angka 2. Selain yang ditentukan dari angka 2, minuman beralkohol dapat dijual secara eceran seperti di minimarket, supermarket. Penjual minuman beralkohol hanya dapat dijual kepada konsumen yang telah berumur 21 tahun
atau lebih dengan menunjukkan kartu identitasnya kepada petugas. Bagi pengecer, diharuskan untuk menempatkan khusus dalam menjual minuman beralkohol, maksudnya tidak bercampur dengan produk lainnya. Yang bagi pengecer, diharuskan untuk melarang konsumennya yang meminum langsung di tempat. Lokasi penjualan minuman beralkohol dilarang berdekatan dengan perkumpulan remaja, penjual kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya yang sudah diatur dalam perda masing-masing daerah. Untuk distributor sendiri terdapat larangan-larangan dalam permen ini. Antara lain, dilarang memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen, dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun. Bila mana terdapat promosi terhadap minuman beralkohol di platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya, artinya ia sudah melanggar aturan ini. Pastinya seluruh badan usaha yang menjual minuman beralkohol harus memiliki perizinan. Bila tidak ada, maka dilarang untuk menjual barang tersebut. Minuman beralkohol diklasifikasikan menjadi 3 jenis sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, golongan A ialah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%. Kemudian yang kedua, golongan B, minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Kemudian yang ketiga, golongan C, minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55% yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Presiden nomor 74/2013. Selanjutnya, legalitas minuman beralkohol di negara Sudan. Pada tahun 1991, negara Sudan melarang atas pengedaran, penjualan, serta pengadaan minuman beralkohol yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudan tahun 1991 pada pasal 79 yang terjemahannya berbunyi, barang siapa memperdagangkan alkohol dengan menyimpan, menjual, membeli, mengangkut atau memilikinya dengan maksud untuk diperjualbelikan dengan orang lain atau mencampurinya dengan makanan, minuman, atau zat apapun yang digunakan oleh publik atau mengiklankan atau menyebarluaskan untuk itu dengan cara apapun harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau dengan denda. Dalam semua kasus, alkohol yang menjadi subjek transaksi harus dimusnahkan. Kemudian pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudan pada tahun 1991 juga menjelaskan atau mempertegas dengan bunyi, barang siapa yang melakukan ketiga kalinya dari pelanggaran yang terdapat pada pasal 78, 79, dan 80 akan dihukum dengan penjara dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun atau dengan cambuk tidak lebih dari 80 cambukan atau dengan keduanya dan alat-alat pengangkut dan perkakas-perkakas yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu harus disita jika salah satunya dimiliki oleh si pelanggar atau digunakan dengan sepengetahuan pemiliknya. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan atau benang merah bahwa Sudan melarang adanya minuman beralkohol atau tidak melegalkan minuman beralkohol, yang dimana negara Sudan pada tahun 1991 hukum penjara 1 tahun apabila setelah melanggar dan sudah dikenakan hukuman malah mengulangi lagi sebanyak 3 kali, maka akan dikenakan dengan hukuman malah mengulangi lagi sebanyak 3 kali, maka akan dikenakan dengan hukuman penjara selama 3 tahun atau dapat dikenakan hukuman cambuk 80 kali dan juga bisa dikenakan keduanya. Selain itu, semua peralatan kendaraan dan lainnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut akan disita semua. Kemudian negara Sudan juga menjelaskan legalitas minuman beralkohol pada pasal yang lainnya, antara lain
Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudan tahun 2003 bab 27 pasal 441. Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudan tahun 2003 bab 27 pasal 442. Kemudian yang ketiga, KUHP Sudan tahun 2003 bab 27 pasal 443. Baik, selanjutnya di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kenapa di Sudan hukuman bagi pengedar, pemakai dalam pasal 79 KUHP Sudan disamaratakan, dan mengapa cuma dihukum 1 tahun penjara? Apakah dengan 1 tahun itu bisa membuat jerah? Jadi jawabannya, karena dalam pasal tersebut memang sudah tertera seperti itu. Maksudnya sudah dibuat oleh pemerintah atau penguasa setempat, atau dibuat oleh ulil amri, dan peraturan itu yang buat adalah pemerintah. Bisa dikatakan sebagai hukum ta'zir di negara tersebut. Kalau ditanya apakah dengan 1 tahun itu bisa membuat jerah, ya tergantung orang yang dihukum, dan apabila belum jerah dan mengulanginya lagi, jadi di dalam pasal 81 KUHP Sudan itu dapat dihukum dengan hukuman 3 tahun penjara. Begitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Izin bertanya, di dalam PPT dijelaskan bahwa tolak ukur seseorang dapat dipidana menurut hukum positif terdapat dalam pasal 300. Nah, sedangkan di Indonesia minuman keras dibolehkan diperjualbelikan asalkan dalam pengawasan beredarnya. Nah, bagaimanakah menurut pendapat pemakalah tentang hal itu? Jadi menurut kami, di Indonesia ini tidak dapat melarang seseorang untuk tidak minum minuman beralkohol secara menyeluruh, melainkan hanya bisa mengawasi peredarannya dan pendistribusiannya. Kita tidak boleh mengabaikan budaya-budaya atau kebiasaan yang ada dalam suku tertentu di Indonesia, yang mana minuman-minuman keras telah menjadi budaya mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mengapa dalam Islam melarang minum minuman keras meski hanya setetes? Apa yang menjadi landasan teori dari adanya hal tersebut? Padahal minum setetes kan tidak memabukkan. Baik, sesuai dengan hadis yang tertera, yang mana bunyinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap memabukkan adalah haram, yang diriwayatkan oleh Rawi Muslim. Dan terdapat dalil lagi yang berbunyi, jadi setiap yang merusak akal dan memabukkan adalah hukumnya haram, sedikit atau banyak, juga meskipun namanya berbeda-beda, sebab pada hakikatnya jenis minumannya tetap satu dan hukumannya telah diketahui oleh kalangan umum. Hadis yang mengatakan semua yang banyak jika memabukkan maka sedikit pun diharamkan, diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, saya ketahui bahwa di negara kami ada soju halal. Nah, pertanyaannya soju itu terbuat dari alkohol dan berasal dari negara Korea Selatan. Apakah soju halal tersebut sudah lolos uji material dalam negara Indonesia? Jadi, hemat kami, jangan sampai menilai sesuatu dari kulitnya saja. Hanya saja minuman tersebut bernama soju sudah menilai bahwa itu merupakan minuman keras. Faktanya soju tersebut dibuat memang tidak terdapat kandungan alkoholnya, yang sengaja untuk didistribusikan di negara Indonesia atau di toko-toko biasa yang ada. Cuman di sini pastinya
sudah pasti lolos uji material, karena kalau tidak lolos uji material tidak akan bisa trader di toko-toko atau warung-warung yang ada. Kesimpulan, dalam larangan, pengharaman, penghapusan sesuatu dilihat dari efektivitas atau dampak dari pelarangan tersebut. Dalam negara Indonesia tidak bisa dilakukan pelarangan mutlak, dikarenakan minuman beralkohol itu merupakan adat istiadat dari beberapa suku di Indonesia, sehingga tidak bisa dilakukan pelarangan mutlak. Kedua, minuman beralkohol mendatangkan keuntungan bagi negara secara finansial. Ketiga, dampak dari pelarangan tersebut walaupun dilarang malah menimbulkan masalah baru seperti ditemukannya oplosan-oplosan yang dapat menyebabkan kematian. Maka negara Indonesia lebih memilih untuk membatasi pengedarannya atau penyebarannya dengan menentukan tempat dan menentukan kadar alkoholnya. Pendekatan ini tidak jauh dengan hukum pidana Islam terkait dengan khamar. Bila menganalisis pengharaman khamar dalam Al-Quran, terdapat step-step yang dilakukan dalam pengharaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 fase. Pertama, menjelaskan bahwa dalam khamar terdapat kemanfaatan dan kemudaratan, dan kemudaratannya lebih besar dari kemanfaatannya. Belum ada pengharaman. Yang kedua, baru terdapat pengharaman sebagian terkait waktu, yang mana menjelaskan janganlah sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ketiga, baru di situ terdapat pengharaman secara mutlak. Dengan begitu, kiranya sama pengharaman dalam konteks legal hukum Indonesia. Adanya step by step karena sudah menjadi kebiasaan dari beberapa masyarakat Indonesia. Mungkin cukup kiranya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.